Kalau membahas masalah takdir, kita meyakini takdir itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah kehendak Allah, maka apa saja yang menjadi kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang sudah menjadi keinginan Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Sehingga ketika kita meyakini Allah punya kuasa atas segala sesuatu, wallahu ala kulli syai'in qadir, sebagai seorang yang beriman, maka dia akan meyakini bahwa dalam hidup ini pun Allah bisa memberlakukan kekuasaan Allah kepada kita semuanya, walaupun menurut ukuran manusia itu tidak mungkin, walaupun menurut ukuran akal manusia itu satu hal yang mustahil. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita kepada iman kepada qada dan qadar. Berarti kita ketika menghadapi masalah tidak hanya memakai logika manusia, tapi justru kita memakai logika langit. Logika langit itu apa? Apa saja bisa dengan kalau Allah sudah berkehendak. Logika langit itu sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah seorang mukmin harus yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia menjalani sesuatu, jalani saja sudah. Jalani dengan sebaik-baiknya, ikhtiar dengan sebaik-baiknya, selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika berharap kepada satu hasil, serahkan kepada Allah. Karena suatu usaha yang menurut logika manusia tidak mungkin, itu hasilnya sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apapun langkah yang dia jalani, kalau itu yakin adalah kebenaran, nggak akan pernah dia merasa apa? Galau. Karena apa? Segala sesuatu tidak akan pernah terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah yakin seperti itu, maka apa? Seseorang nggak akan pernah takut menjalani hidupnya. Dia jalani apa adanya, sudah bismillah. Kekhawatiran dia adalah karena cara berpikirnya manusia. Padahal cara berpikir itu belum tentu terjadi. Karena kalaupun orang sudah berbuat macam-macam kepada dirinya, kalau Allah tidak berkehendak, maka itu pun tidak akan pernah terjadi. Ala kulli hal, begitulah. Kalau seorang percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, selama dia meyakini satu kebenaran, jalani saja. Apapun yang terjadi berarti itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan justru takut duluan sebelum melakukan apapun. Atau ketika menghadapi masalah, seberat apapun masalah kita, kemudian kita udah pesimis duluan, putus asa duluan. Itulah pentingnya kenapa setiap sholat kita disuruh membaca doa, bagian dari wirid kita setelah doa wajib. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwata illa billah. Baru kemudian zikir. Kalimat Allahumma la mani'a seharusnya itu tertanam dalam diri kita, keyakinan tentang iman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau kehendaki. Siapapun, sehebat apapun orang, kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan ini dan itu kalau Allah belum berkehendak. Kalau Allah sudah tidak menghendakinya, nggak ada yang bisa memaksa Allah. Kenapa? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang punya status apapun di muka bumi ini, sehebat apapun dia, nggak akan bisa mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang punya derajat apapun tidak akan mempengaruhi kebijakan Allah Subhanahu wa taala.
Minkal jad. Karena justru dari Allah lah semua kedudukan yang ada di muka bumi ini. Sehingga seorang kalau sudah yakin dengan kalimat ini yang setiap hari dibacanya, bismillah dia jalani saja. Keyakinan itulah yang kemudian menghadirkan keyakinan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar. Ini dalam surah At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Allah buatkan untuknya jalan keluar, makhraja. Sehingga sesulit apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bisa segala-galanya, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bertakwa. Dekati Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh, malah berbuat maksiat. Dan tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau sudah punya masalah, biasa ekonominya juga bermasalah. Sampai-sampai Allah langsung menyebutkan, menggandeng itu. Selain dikasih jalan keluar, urusan ekonominya dijamin oleh Allah. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya, nggak pernah disangka-sangka sebelumnya. Ketika berbicara takdir inilah kemudian kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bagian dari rukun iman. Nah sekarang kalau berbicara masalah takdir, takdir itu ada dua. Bentuk takdir itu ada dua. Ada takdir yang kita tidak punya kuasa di situ, kita nggak punya andil di situ, dan kita tidak ada peran sama sekali di situ. Apa? Itu yang dikenal dengan takdir qat'i. Takdir qat'i itu adalah kehendak Allah atas semua yang terjadi di alam semesta ini. Adanya bulan, adanya bintang dan segala macamnya, termasuk apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian apa saja peristiwa-peristiwa di muka bumi ini, adanya gunung agung, adanya tsunami, adanya banjir, adanya macam-macam, semua itu atas apa? Kehendak Allah, dan kita tidak punya peran apapun di situ. Tapi ada juga yang namanya takdir ikhtiyari. Takdir ikhtiyari itu adalah takdir Allah yang kita dapatkan, yang di situ juga ada usaha manusia. Ketika dia berikhtiar, dia ikhtiar dengan cara yang benar, dia ikhtiar dengan cara yang tepat, sehingga Allah berikan dia akal. Kalau ikhtiarnya sudah benar, ikhtiar sudah tepat, logika manusia dia pasti berhasil. Tapi dia harus kembalikan lagi. Sehebat apapun seorang berikhtiar, di situ ada takdir Allah. Kalau Allah berkehendak dia gagal, sangat mungkin walaupun ikhtiarnya sudah benar. Tapi terkadang ada orang yang ikhtiarnya sederhana, biasa-biasa saja, karena kemampuan orang dalam berikhtiar beda-beda. Tapi kalau Allah sudah berkehendak dia berhasil, dia akan berhasil walaupun ikhtiarnya hanya sederhana sekali. Seperti itu. Dan ikhtiar setiap orang beda-beda, dan ikhtiar setiap orang dari waktu ke waktu bisa berbeda. Sehingga takdir Allah setiap hari pun juga beda-beda. Wallahu a'lam shawab. Oke, itu aja mungkin. Aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.